Nah, yang penting buat financial dokumen ini, penghasilan pasangan kalian itu minimal, penghasilan kotornya adalah setahun minimal 18.600 pound sterling. Jadi itu kurang lebih berapa ya, setahun itu mesti menghasilkan duit 300-an juta gitu minimal. Halo, welcome back to my channel. Balik lagi sama adik Bojo di sini. Nah, teman-teman, hari ini aku mau share tentang UK Spouse Visa. Jadi, aku mau share video ini buat teman-teman yang butuh info tentang dokumen apa aja yang dibutuhkan buat apply UK Spouse Visa, sama biaya-biaya yang dibutuhkan juga buat apply UK Spouse Visa ini. Nah, video ini akan rada panjang, jadi kayaknya mau aku bagi jadi 2 part. Jadi ini aku mau share part pertamanya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk tonton terus ya. Nah, teman-teman, sebelumnya aku mau disclaimer dulu nih. Jadi di sini aku cuman mau share pengalaman yang aku rasain sama Mas Bojo rasain waktu apply UK Spouse Visa. Jadi aku bukan agen visa dan juga bukan solicitor visa. Jadi ini cuma berdasarkan pengalaman aku aja. Jadi tiap orang bisa aja beda pengalaman ya untuk UK Spouse Visa ini. Jadi teman-teman juga harus cari-cari info lagi. Jadi jangan males cari info, terus update regulasinya. Nah, visa untuk UK Visa ini aku apply-nya di Desember 2019. Terus aku dapat UK Spouse Visa-nya di kira-kira pertengahan Januari 2020. Jadi itu kurang lebih kayak 25 harian gitu hari kerja. Nah, sebelum teman-teman cari-cari info, nah teman-teman juga harus update terus nih, karena aku kan untuk visanya sendiri aku mengikuti aturan tahun 2019. Jadi bisa jadi tiap tahun itu aturannya beda, bisa jadi biayanya nambah atau nambah dokumen yang lain yang bisa ditambahkan gitu sama si government UK-nya. Oke? Nah, untuk pengurusan UK Spouse Visa ini, teman-teman ada 2 pilihan sebenarnya. Jadi mau ngurus sendiri kayak aku ngurus sendiri, atau pakai yang namanya solicitor atau agen. Nah, solicitor atau agen ini nggak ada yang dari Indonesia, jadi semua solicitornya itu dari Inggris. Jadi pasangannya teman-teman harus nyari solicitor yang bagus gitu di Inggris, karena belum tentu kalau pakai solicitor pun akan berhasil gitu. Kadang-kadang kalau solicitornya nggak update gitu, malahan bisa reject gitu malahan visanya. Terus untuk solicitor sendiri itu juga nggak murah ya teman-teman. Jadi kalau di UK sendiri tuh mungkin bisa harus bayar gitu lebih dari 30 juta untuk satu solicitor. Nah, kalau mau urus sendiri kayak aku, itu aku add FB Facebook group namanya I Love My Foreign Spouse Defend the Rights of Cross-Border Couples. Jadi nanti aku kasih gambarnya di sini. Jadi teman-teman bisa add grup Facebook itu, karena itu sangat membantu. Jadi itu kayak solicitornya aku gitu, karena mereka adalah orang-orang yang lagi apply visa juga, atau mereka yang udah pernah apply visa. Jadi mereka bakal bantuin teman-teman, jawabin pertanyaannya teman-teman buat yang lagi kebingungan gitu. Nah, terus jangan males juga cari info, terus update terus infonya, terutama di www.gov.uk. Jadi semua info tentang spouse visa sebenarnya ada di situ, cuman memang dia itu kayak minimalis gitu ya. Jadi kayak general gitu infonya. Jadi teman-teman tetap harus cari tahu gitu apa aja perintilan-perintilannya yang dibutuhkan untuk UK Spouse Visa ini. Nah, syarat yang pertama itu adalah accommodation atau bukti tempat tinggal. Jadi kalau teman-teman mau apply UK Spouse Visa, kalian harus pastikan bahwa kalian akan punya tempat tinggal di sini. Jadi pasangan kalian harus punya tempat tinggal, mau tinggal sama orang tua, mau punya rumah sendiri, mau nyewa rumah, itu pokoknya intinya kalian harus punya tempat tinggal. Kalau enggak kan pemerintahnya tuh nggak mau kalian jadi gelandangan di sini gitu.
Jadi untuk bukti tempat tinggal kalian bisa support atau apply dengan bukti kepemilikan rumah kalau memang udah punya rumah sendiri, atau mortgage kalau rumahnya itu masih istilahnya kayak KPR gitu, atau tenancy agreement. Nah kalau aku sendiri waktu itu pakai tenancy agreement karena memang kita masih sewa rumah di sini gitu. Nah untuk tenancy agreement karena masih sewa rumah, jadi kita juga butuh kasih dokumen namanya landlord letter. Nah karena kita di sini itu nyewa tapi ada apa ya kayak agensinya gitu, jadi kita minta agensinya untuk menuliskan surat pernyataan buat aku, buat spouse visa aku. Jadi kayak oh benar suami aku itu punya sewa rumah di sini udah berapa lama, terus rumahnya itu isinya apa-apa aja, maksudnya ruangannya berapa kamar mandi kayak gitu juga mesti disebutin. Terus selain itu juga butuh household bills kayak internet, gas, listrik dan sebagainya, atau bisa pakai council tax bill. Nah waktu itu aku supportnya dokumennya pakai council tax bill. Nah yang kedua itu adalah namanya sponsor evidence. Nah sponsor evidence ini waktu itu yang aku support adalah yang pertama namanya sponsor letter. Jadi pasangan teman-teman harus membuat namanya sponsor letter, jadi surat gitu yang menjelaskan tentang kurang lebih hubungan kalian itu seperti apa, terus dia di sini tinggal itu di mana, pekerjaannya apa, terus kenapa pasangan misal aku gitu itu butuh spouse visa gitu. Terus untuk yang kedua itu butuh sponsor paspor. Jadi paspornya pasangan harus di scan di bio page, sama yang ada stempel yang masuk negara-negara itu mesti di scan juga. Terus yang ketiga itu sponsorship undertaking form atau SUO7. Nah ini bisa di search di websitenya gov.uk. Kemudian yang keempat itu aku juga kasih sponsor P60. Jadi itu kayak semacam pajak tahunannya Mas Bojo gitu di sini. Itu dapatnya setahun sekali. Nih aku juga support juga dokumen itu. Terus yang terakhir aku kasih juga sponsor birth certificate. Jadi akte kelahirannya Mas Bojo. Tapi ini kalau di websitenya sih nggak wajib ya, dan orang-orang di grup FB itu juga bilang itu sebenarnya nggak wajib, tapi daripada diminta lagi kan, jadi kasih aja duluan gitu. Kemudian yang ketiga adalah proof of relationship, jadi bukti-bukti hubungan kalian gitu. Nah yang pertama itu adalah marriage certificate atau akta nikah atau buku nikah dari kedua pasangan, dan ini nggak perlu didaftarkan di 3 kementerian ya kalau buat UK spouse visa, karena udah diakui sama pemerintah sini, jadi nggak perlu ribet-ribet daftarin ke kementerian itu. Nah kalau di websitenya gov.uk itu kayaknya cuma nyebutin kayak bukti hubungannya tuh nggak terlalu detail gitu apa-apa aja. Nah ada orang yang cuma apply dengan buku nikah gitu, dan ujung-ujungnya ditolak gitu kan, karena ya hubungannya itu kayak kesannya nggak genuine gitu, nggak asli. Jadi bisa aja orang ini kawin kontrak walaupun udah ada yang namanya si buku nikah itu. Jadi tetap harus support juga dokumen-dokumen yang lain untuk membuktikan bahwa relationship kalian itu genuine gitu. Nah selanjutnya itu kasih juga aplikan ID card. Waktu itu aku kasih kopi KTP, nah itu harus ditranslate juga. Kemudian aplikan family card atau kartu keluarga, tapi ini optional sih, tapi aku kasih juga, itu ditranslate juga. Kemudian aplikan birth certificate atau akte kelahiran, ini optional juga dan perlu ditranslate. Kemudian kasih juga WhatsApp chat. Nah ini adalah salah satu bukti bahwa hubungan kalian itu genuine. Jadi ada percakapannya gitulah, setiap harinya tuh kalian ngomongin apa gitu. Cuman nggak perlu yang hey baby good night good morning gitu, yang intinya yang chat yang menurut kalian itu bisa menunjang hubungan kalian, membuktikan hubungan kalian. Nah waktu itu aku kasihnya
1 minggu 1 screenshot. Nah itu kalau di total hubungan kita kurang lebih 2 tahun itu ada 23 halaman kalau di jadi ini Microsoft Word gitu ya. Jadi satu halaman ada 4 screenshot gitu, totalnya 23 halaman. Kemudian aku supply juga WhatsApp phone log, jadi telepon-teleponan kita selama kurang lebih 2 tahun itu kita screenshot juga, terus kita masukin ke Word gitu. Jadi itu totalnya kira-kira ada 17 halaman. Kemudian ada foto-foto bersama, jadi setiap Mas Bojo ke Indonesia atau pas aku lagi ke UK itu aku juga kasih bukti foto-fotonya. Itu satu kali visit aku kasih 4 foto, dan itu harus dijelaskan gitu, ini tuh kapan, terus siapa aja yang ada di foto. Jadi aku kasih itu foto nggak cuman yang aku sama Mas Bojo doang gitu, tapi pas kita foto-foto bareng keluarga itu perlu dikasih juga gitu. Nah itu aku waktu itu bikin totalnya ada 9 halaman. Kemudian yang terakhir untuk yang proof of relationship itu aku kasih boarding pass dan hotel booking selama berkunjung. Jadi itu juga mesti disimpan, bisa by email. Kalau kita ada boarding pass kan biasanya di email tuh. Nah itu aku kasih juga emailnya, jadi nggak perlu scan yang boarding pass aslinya sebenarnya. Jadi yang by email juga nggak apa-apa. Itu juga diperlukan juga buat bukti kalau kalian itu saling ketemu gitu. Jadi nggak cuman ketemu di dunia maya. Kemudian yang selanjutnya adalah financial document. Jadi bukti dokumen finansial ini yang rada-rada ribet, yang menurutku paling ribet kayaknya waktu aku apply. Yang pertama untuk financial document itu, jadi kalau apply UK Spouse Visa itu ada beberapa kategori. Jadi ada kategori A sampai F kalau nggak salah. Jadi itu macam-macam tergantung pekerjaan atau penghasilan pasangan kalian di Inggris itu seperti apa. Nah karena Mas Bojo ini adalah salah satu karyawan perusahaan di sini, jadi waktu itu aku apply-nya lewat kategori A, salaried. Jadi kategori A itu adalah buat yang kayak orang-orang yang kerja buat perusahaan gitu, yang digaji dengan gaji kurang lebih sama tiap bulannya. Jadi bukan yang part time gitu ya. Kalau part time itu biasanya masuknya yang non salary, tapi karena Mas Bojo ini gajinya sama terus kurang lebih tiap bulannya, jadi kita kategorinya A dan salary. Nah yang penting buat financial document ini, penghasilan pasangan kalian itu minimal penghasilan kotornya adalah setahun minimal 18.600 pound sterling. Jadi itu kurang lebih berapa ya, setahun itu mesti menghasilkan duit 300-an juta gitu minimal. Kalau enggak, wah itu bakal ribet buat apply UK Spouse Visa ini, karena ya emang itu paling berat gitu. Kalau enggak lewat gaji, kalian bisa apply juga lewat tabungan, jadi saving road. Tapi saving road ini tuh lebih banyak lagi duitnya, jadi kalian harus membuktikan pasangan kalian itu punya tabungan sekitar berapa ya, kalau nggak salah sekitar 62.000 pound sterling gitu di dalam tabungannya dia. Dan itu nggak boleh yang tabungan mendadak punya duit segitu, tapi harus yang kalau nggak salah 6 bulan atau setahun gitu mesti ngedon di tabungannya pasangan kalian. Nah untuk financial document itu waktu itu aku kasihnya yang pertama sponsor bank reference letter yang menyatakan bahwa sponsor ini tuh bener nasabah bank tersebut. Sebenarnya ini nggak wajib sih, cuman waktu itu ya daripada kan, jadi aku kasih juga. Nah yang wajib itu adalah sponsor bank statement, jadi rekening koran dari sponsor kalian. Waktu itu aku apply-nya 6 bulan berturut-turut, maksudnya 6 bulan misal contohnya Januari sampai Juni gitu. Nah ada juga yang 1 tahun, jadi 12 bulan. Ini tergantung kalian apply-nya kategori apa. Cuman untuk kategori A salaried itu 6 bulan berturut-turut. Nah ini yang itu rada ribet karena kalau dari aturannya itu dimintanya adalah statement asli dari bank. Jadi harusnya yang benar adalah bank itu kirim rekening koran selama 6 bulan ke Mas Bojo. Cuman karena Mas Bojo itu pakainya online statement, jadi dia nggak pernah dikirimin lewat pos gitu, selalu lewat online. Nah katanya online itu
nggak boleh. Nah kalau mau pakai online itu mesti ngeprint, mesti di print, dan hasil print-printannya itu mesti dibawa ke bank, mesti dicap. Nah waktu itu kita udah ngeprint sendiri si online statement ini. Nah waktu ke bank, si bank itu nggak mau ngecap gitu, katanya yang udah paperless lah sekarang, yang udah nggak ngecap lagi lah. Dan kita udah ngeyel kan, ini kita perlu loh buat UKS Pos Visa, dan udah beberapa kali pindah cabang itu mereka bilang oh kita sekarang udah nggak ngecap gitu. Itu kayak langsung pusing gitu kepala kan, maksudnya takut kan kalau oh nggak dicap terus di reject gitu kan. Itu masalahnya duit itu yang ada di situ tuh, kalau ditolak kan duitnya nggak balik kan. Nah terus biar kita dapat itu, akhirnya Mas Bojo dengan desperately pergi ke salah satu cabang gitu, udah ngeyel kan. Akhirnya si petugasnya bilang oh kita kasih tahu deh gitu cara supaya online statement kamu itu sama persis kayak kalau kita kirim pos dari bank gitu. Nah dia diajarin Mas Bojo, jadi pas dia udah takut gitu terus ternyata bisa kan. Jadi kita print sendiri itu si online-nya yang katanya si bank itu adalah mirip sama yang bakal dia kirim dari bank. Jadi kita udah print, terus kita nggak cap, terus kita scan sejelas mungkin gitu, jadi biar kayak kelihatan kalau itu tuh dikirim dari bank gitu. Terus yang terakhir adalah sponsor payslip. Jadi itu slip gajinya Mas Bojo 6 bulan berturut-turut. Nah, untuk slip gaji ini juga harus jelas ada slip gajinya, walaupun online tuh harus jelas ada kayak oh ini perusahaannya perusahaan mana, di ini slip gajinya siapa gitu. Jadi nggak bisa kayak pakai oh kwitansi yang nggak jelas gitu. Kalau slip gajinya itu kwitansi ya harus minta cap ke perusahaannya. Tapi kalau zaman sekarang apalagi di Inggris gitu ya, kebanyakan pasti slip gajinya sekarang udah online gitu. Nah untuk financial dokumen ini adalah ada rule-nya yang namanya 29 hari. Jadi tidak boleh lebih dari 29 hari sejak tanggal apply. Tanggal apply-nya itu tanggal apply online. Jadi kalau semisal slip gajinya itu terakhir tanggal anggaplah tanggal 30 Desember gitu ya. Nah itu sebelum 28 Januari itu teman-teman harus udah send aplikasinya di UKS Pos Visa. Jadi nggak boleh lebih dari itu, lebih dari 28 hari. Jadi itu kita kayak kejar-kejaran gitu untuk mengejar dari tanggal financial dokumen itu. Kalau enggak ya pasti kelewat kan, bisa jadi ditolak, jadi kayak nggak update gitu financial dokumennya. Jadi harus sebelum 28 hari itu teman-teman harus udah send aplikasi online tuh harus udah selesai semua dan harus di stand oke. Kalau enggak nanti udah kelewat itu 28 hari. Nah teman-teman, karena aku nggak mau video ini terlalu panjang, jadi aku akan bagi ke part 2. Jadi terima kasih udah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga nanti nonton part 2 nya ya. Semoga kalian terhibur, semoga kalian terbantu dan enjoy dengan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Dan apply-nya mesti 2 kali lagi. Jadi total itu apply visa mesti 3 kali kalau di sini Pos Visa. Yang dimana itu adalah membutuhkan uang yang sangat besar. Jadi kita harus rajin-rajin menabung setelah pindah di UK gitu.